Dan langsung saja untuk membahas sejauh mana stimulus baru Presiden Prabowo ini mampu mendongkrak ekonomi, sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listianto. Selamat pagi menjelang siang Mas Eko, bagaimana kabar Anda? Ya, kabar baik, Mbak Megi. Baik Mas Eko, salam Alhamdulillah. sehat. Langsung saja Mas Eko, kita ke 8 plus 4 plus 5. Apa sebenarnya evaluasi Indef terhadap strategi pemerintah yang menggelontorkan dana hingga 200 triliun rupiah ke perbankan himbara dan juga mengumumkan stimulus besar-besaran 8 plus 4 plus 5 ini? Apakah menurut Anda pendekatan ini cukup tepat sasaran? Ya, baik Mbak Megi ya. Jadi ini ada dua sisi nih ya. Yang pertama terkait dengan sisi likuiditas itu didorong dengan mengalirkan ya rekening yang tadinya rekening pemerintah ya, yang uangnya tadinya ada di Bank Indonesia kemudian dipindah kepada bank umum ya dengan harapan itu nanti menjadi kredit begitu ya dan kemudian menggerakkan perekonomian begitu. Nah, di sisi lain yang 8 plus 4 plus 5 ini sepertinya memang sangat fokus kepada aspek demand side lah, quote and quote gitu ya. Jadi lebih kepada bagaimana supaya ada daya beli begitu ya. Kemudian juga ada katakanlah geliat ya di sektor real begitu sehingga nanti harapannya dari dua strategi ini bisa ketemu begitu ya bahwa kemudian endingnya adalah kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik begitu. Nah, secara strategi ya ini cukup menarik ya untuk kita kaji, tapi memang eh, yang pertama tentu kita harus melihat bahwa 200 triliun ini yang sifatnya adalah ke bank umum itu ya, ke bank himbara. Nah, itu baru akan efektif kalau memang di sektor realnya itu terjadi juga upaya-upaya untuk pembenahan begitu. Nah, yang kita lihat 8 plus 4 plus 5 ini lebih menyasar pada segmen memang informal sektor lah, saya katakan gitu ya. Rata-rata kan di sektor informal tadi ya, dari mulai ojek begitu ya, terus kemudian juga nelayan, petani ya, secara umum begitu gitu. Nah, tetapi memang kalau kita lihat keseluruhan ya tentu kalau bicara ke dampak ke pertumbuhan ekonomi, angka 16 triliun tadi saya rasa masih terlalu sedikit begitu ya. Tetapi pada arah kebijakannya, menurut saya ini untuk menjawab tekanan ekonomi jangka pendek, terutama di masyarakat informal, saya rasa ini punya peluang ya untuk bisa memperbaiki situasi atau nasib mereka begitu. Nah, cuma memang beberapa aspek saya memberi catatan Mbak Megi ya, terutama misalkan pada aspek tadi dukungan untuk iuran BPJS tadi ya. Yang menurut saya targetnya masih terlalu sedikit begitu ya, 700-an ribu orang begitu. Kalau kita lihat ya sebetulnya eh, data itu menunjukkan bahwa pelaku di ojek online itu sekitar 4,2 sampai 4,6 juta orang begitu. Nah, dari situ dari berdasarkan data yang kemarin juga kami sampaikan ya bersama Prakarsa dan Kor Indonesia itu menggambarkan bahwa hanya 12% yang sudah memiliki BPJS itu. Artinya akan banyak yang belum terlayani nih ya dari strategi ini gitu pada aspek tadi BPJS ya. Belum lagi pada aspek yang lain sehingga pertama memang memastikan ini terserap oke gitu ya, tapi kemudian berikutnya adalah memastikan juga bahwa economic of scale-nya ya menjangkau juga pada masyarakat yang jumlah sektor informal kita memang besar sekali ya pada saat ini. Kira-kira itu Mbak Megi ya. Baik, Mas Eko tadi menyebutkan dari sisi desain program, banyak yang menyasar sektor informal dan juga pekerja harian seperti driver ojol, kurir, nelayan hingga buruh tambak ataupun buruh konstruksi begitu ya. Apakah pendekatan ini sudah cukup untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi kita atau masih belum cukup, Mas Eko? Iya, kalau angka ini sebetulnya lebih menggambarkan supaya quote and quote mereka nggak teriak-teriak lagi, quote and quote gitu ya. Jadi ini hanya sektor bawah gitu ya, 16 triliun ya untuk bicara konsumsi rumah tangga yang nilainya ya mencapai bahkan mungkin sampai ribuan ya, itu agak susah gitu ya, ratusan sampai ribuan gitu kan, karena 56% ya dari PDB kita begitu. Sehingga memang
arahnya lebih kepada memang benar-benar seperti untuk supaya sektor informal itu, pekerja-pekerja tadi, yaitu ada bantalan gitu, melihat situasi ekonomi yang katakanlah kecenderungannya ya, terutama di triwulan 3 ini sepertinya akan menurun begitu. Jadi dibikin ya ini mirip-mirip seperti kayak bansos ya, sebagai bantalan gitu. Jadi lebih kepada itu sekali melihatnya, tidak sampai pada upaya mendongkrak ekonomi secara khusus. Nah, yang punya peluang mendongkrak justru mungkin yang sifatnya adalah likuiditas 200T tadi ya, tapi itu dalam konteks yang berbeda, yaitu dari sisi supply kredit begitu. Walaupun tentu tantangannya tadi ya di sektor realnya itu juga harus dibenahi begitu. Baik, Mas Eko, saat ini sudah bulan September dan sebagian besar stimulus ini juga ditujukan dalam bentuk subsidi seperti diskon iuran, PPh, DTP, bantuan pangan. Apakah akan berdampak cepat pada kuartal akhir 2025 atau justru hanya akan terlihat di 2026? Ya, saya melihat peluang di 2025 itu ada gitu Mbak, karena tentu ini adalah bantalan untuk tadi ya, yang segmen paling bawah quote unquote gitu. Nah, kemudian secara tren ya, itu di triwulan akhir, di triwulan 4 itu memang kecenderungannya perputaran ekonomi itu lebih cepat begitu, lebih banyak aspek ekonomi yang ditumbuhkan ya, selain karena momentum Natal dan libur akhir tahun ya dan tahun baru, itu juga dari sisi APBN sendiri biasanya berbagai macam pembayaran ya yang dilakukan oleh pemerintah itu memang kebanyakan juga digelontorkannya di triwulan keempat begitu. Jadi dua situasi tadi ya, musiman dan juga apa itu belanja pemerintah, itu bisa mendorong perekonomian ya. Saya masih optimis bisa tumbuh 5% lebih sedikit gitu ya. Tapi tentu saja kalau kita bicara tadi konteksnya adalah stimulus tadi, yaitu lebih sebagai daya tahan saja ya sebetulnya mereka untuk ini ya di level bawah, tapi yang harus bisa kita dorong juga adalah kelas menengahnya begitu. Nah, di sini saya lihat kekurangan dari 8 plus 4 plus 5 itu ya tidak terlalu banyak menyasar di segmen kelas menengah ya, masih fokusnya kepada sektor informal, pada segmen terbawah gitu ya, yang kemungkinan di kelas menengahnya ini masih tetap akan mendapatkan tekanan gitu ya dalam konteks ekonomi begitu, karena masih minim insentif buat mereka begitu. Baik, dari kacamata Indef, Mas Eko, untuk segmen menengah ini harusnya stimulusnya kebijakannya seperti apa, Mas Eko? Ya, ada beberapa ya. Misalkan nih, kalau bisa dilakukan ya, seperti misalkan diskon tarif transportasi, misalkan begitu. Transportasi publik kan banyak itu ya, dan ini menyeluruh ya di berbagai kota di Indonesia. Itu menurut saya menarik untuk kita coba dengan katakanlah lebih rendah gitu ya, atau menurunkan sedikit. Itu salah satu cara begitu. Yang kedua juga terkait dengan PTKP gitu ya, penghasilan tidak kena pajak. Itu bisa dinaikkan supaya nanti ada bagian dari income mereka yang bisa langsung di spending ya, tidak digunakan untuk membayar pajak begitu. Cara yang lain adalah ya seperti misalkan mereka pasti konsumsi listriknya lebih tinggi daripada kelompok miskin, biasanya kan begitu. Nah, sehingga diskon tarif untuk listrik itu juga menarik untuk dicoba begitu. Jadi berbagai peluang yang sifatnya lebih menyasar memang kepada habit mereka ya, habit untuk katakanlah tadi misalkan ya mereka adalah pekerja, sebagian pekerja formal begitu ya, pekerja formal, sebagian menggunakan transportasi publik. Nah, kalau transportasinya publiknya ini harganya lebih terjangkau lagi, nah mereka bisa gunakan uangnya untuk yang lain. Kira-kira seperti itu ya beberapa aspek teknis, bahkan kalau bisa sampai kepada kebutuhan mereka untuk berdigital begitu ya, dari mulai apakah itu pakai data dan seterusnya itu masih memungkinkan, atau kalau nggak pakai data setidaknya perbanyak wifi misalkan ya di public area dan seterusnya, itu akan sangat membantu untuk katakanlah mengurangi ya beban di kelas menengah ini begitu. Nah, ini kayaknya ada beberapa yang belum ya dilakukan oleh pemerintah dalam konteks mentreatment ya, merawat kelas menengah supaya tidak turun lebih jauh begitu kondisi ekonominya. Baik, Mas Eko, selain kelas menengah yang harus diperhatikan, kalau kita lihat memang ini ada beberapa program seperti Koperasi Desa Merah Putih dan juga Kampung Nelayan Merah Putih terkesan populis. Tapi belum ada indikator keberhasilan yang terukur. Menurut Anda bagaimana cara pemerintah memastikan stimulus ini tidak gagal eksekusi?
Iya, ini menarik sekali ya, karena ini dikaitkan dengan 200T yang mengalir ke perbankan itu ya, ke Himbara. Nah, saya rasa bagaimanapun ya, kita tidak boleh kemudian berspekulasi dengan sangat memperlonggar kredit ya, kelayakan kredit ya, hanya demi untuk mengegolkan program populis Koperasi Merah Putih begitu. Mereka harus tetap dengan guidance yang prudent begitu ya, yang tetap seperti layaknya orang berusaha begitu, seperti layaknya UMKM berusaha begitu. Karena kalau tidak, kalau kita lepas ininya ya, aspek prudential bankingnya, itu saya khawatir nanti akan terjadi kredit macet ya. Karena ini kan sebetulnya kita tahu bahwa KMB ini quote unquote memang sangat mandatoris gitu ya, dari atas top down, terus kemudian ada yang hanya sekedar ya memenuhi syarat gitu ya, supaya ada legalitasnya gitu ya, tapi di dalam itu kan sebetulnya nanti mereka itu baru akan efektif kalau punya bisnis yang memang digerakkan secara market gitu ya, bukan hanya karena didorong terus dari kredit pemerintah. Sehingga menurut saya aspek kehati-hatian dari bank juga harus perlu dijaga, karena bank-bank himbara ini jangan lupa mereka juga mengeluarkan ini ya, artinya mereka itu juga sebagian sahamnya itu sudah go public gitu. Nah, kalau go public kinerjanya tidak bagus misalkan gitu ya, atau tersandung KMP, nah itu nanti bisa berimplikasi kepada harga saham mereka, walaupun sekarang memang lagi naik gitu ya, karena ada suntikan 200T, tapi kan itu bisa temporer gitu. Nah, yang harus diperhatikan adalah saya harapkan ini punya peluang Mbak untuk bisa mendorong KMP, Koperasi Merah Putih itu, tetapi harus benar-benar mengedepankan aspek prudensial bankingnya ya, jangan hanya karena mau nyalurin kredit terus kemudian main tabur uang aja begitu. Kalau itu yang terjadi, nanti pertama dari sisi koperasinya juga nggak merasa bertanggung jawab terhadap kredit tersebut, implikasi selanjutnya NPL bisa naik. Nah, untuk mencegah itu belum terlambat ya, untuk bisa memberikan guidance yang quote unquote jangan terlalu ketat juga gitu, karena ini baru memulai, tapi juga jangan sangat longgar gitu ya. Kita bisa inilah ya, ada flexibility, ada ruang flexibility, tetapi juga harus bisa quote unquote memang dikerjakan ya secara bisnis lah, kira-kira gitu. Baik Mas Eko, terakhir, dengan stimulus 8 plus 4 plus 5 ini, bagaimana prediksi Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, angka GDP kita bisa mencapai berapa persen, Mas Eko? Ya, untuk tahun ini kalau bisa nyampe 5% aja saya udah seneng ya, artinya kita bisa mempertahankan Mas untuk Eko kan tidak udah jatuh lebih mencapai dalam lagi. 5,12% kemarin. Iya, tapi peluang di triwulan 3 ini turun lagi itu besar Mbak Megi ya. Jadi, tapi kita harapkan lah ya bisa ya at least mencapai target 5,2 ya, seperti yang di APBN begitu. Walaupun mungkin kalau perhitungan saya mungkin agak sedikit lebih rendah dari itu. Berapa Mas Eko Dan ya hitungan kita Anda? kalau dari kami bahkan nggak nyampe 5% ya, mungkin sekitar hanya 4,8 begitu. Tapi kan ada peluang naik gitu, tapi juga dengan harus ini ya, hati-hati kita menjaga momentum begitu kan, karena ya kemarin ada perbedaan di ini ya, di proyeksi di 2025 triwulan kedua, tapi oke lah itu anggap saja memang 5,12, dan kemudian kita ke depan begitu ya, di triwulan 3 ini kayaknya akan lebih rendah Mbak Megi, triwulan 4 ada potensi untuk tumbuh sekitar 5%-an ya, 5 mungkin lebih sedikit kalau ada gelontoran uang dari realisasi APBN, dan juga tadi ya momentum di mana ada Natal dan Tahun Baru begitu. Jadi overall ya 5% menurut saya apa ya istilahnya ya, langkah yang bagus lah gitu untuk bisa menuju pertumbuhan yang lebih baik di tahun depan gitu, harapannya begitu. Baik, kami akan terus memantau bagaimana hasil dari program ekonomi stimulus 8 plus 4 plus 5 ini. Terima kasih Mas Eko sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.